Ya, kenapa sekarang ada orang menganggap beda coblosan beda iman? Ini akan terjadi lagi. Dulu puja-puja Sayyidina Ali karamallahu wajha. Ketika Sayyidina Ali ngalah, apa kata kelompok ini? Ali berhukum bukan dengan hukum Allah, fahuwa kafir. Ali dikafirkan oleh simpatisannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sahabat Bingkai Narasi yang sudah klik video ini. Jangan lupa dukung terus, subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman yang sudah subscribe video ini, semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali ya, kita bersama-sama mengkaji sebuah ceramah dari Buya Ar-Raji terkait dengan isu Pilpres 2024 nanti. Akhir-akhir ini berbagai kelompok dan juga masyarakat ikut mengomentari terkait dengan dua sosok yang akan diduetkan atau dikawinkan gitu ya pada Pilpres mendatang, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Usulan pasangan capres ini pun memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, tak terkecuali reaksi dari para akademisi ataupun juga pengamat partai politik ya. Ada yang menganggap bahwa pasangan ini akan bisa meminimalisir atau juga menghilangkan polarisasi yang terjadi. Kita tahu ya bahwa polarisasi ini sudah terbentuk dari musim Pilpres 2014, 2019 hingga saat ini. Polarisasi seakan-akan masih sangat kental. Kelompok inilah, kelompok itulah, kampret, cebong, dan lain sebagainya ya. Bagi yang sependapat mungkin usulan ini menjadi sebuah angin segar ya untuk keberlangsungan politik kita. Tapi tak sedikit juga yang menganggap bahwa ide ini sangat tidak mungkin terjadi gitu kan. Ibaratnya ide ini hanya sebatas khayalan belaka gitu kan. Apakah mungkin Anies ataupun juga Ganjar ini bisa disatukan gitu kan. Sementara kita tahu bahwa Anies adalah mayoritas pendukungnya yaitu kategorikan beragama Islam yang diklaim sebagai ulama gitu kan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Anies Baswedan lebih banyak didukung oleh kelompok agama yang intoleran, radikal, wallahu alam. Nah sebaliknya Ganjar Pranowo ini merupakan kebalikan dari situ ya. Ganjar Pranowo ini lebih banyak didukung oleh kelompok nasionalis. Bahkan ada yang menganggap bahwa kelompok-kelompok katakanlah aja PKI gitu kan, yang sempat melekat pada Presiden Joko Widodo gitu. Apakah mungkin keduanya bisa disatukan? Wallahu alam. Terlepas dari perdebatan usulan Pilpres tersebut, tentu kita sebagai awam gitu kan berharap bahwa kita mendapatkan pengetahuan dan juga pendewasaan dalam berpolitik ya. Ini yang juga diwanti-wanti oleh berbagai kalangan ya. Kita berharap nanti ya lebih dewasa, lebih bijak gitu kan dalam berpolitik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau mendengarkan ceramah kajian dari Buya Ar-Raji terkait prediksi beliau ya, terkait dengan Pilpres 2024 mendatang. Mari kita simak bersama-sama, semoga kita mendapatkan pencerahan dan juga tentunya kita sebagai awam bisa lebih dewasa lagi menyikapi tentang isu-isu politik yang ada. Bahwa politik ini sifatnya memang dinamis dan tidak bisa diprediksi. Yang penting selama itu ada kebaikan, ada kemaslahatan, tentu kita juga jangan bersifat apatis. Mari kita simak bersama-sama videonya. Saya punya mursyid Thariqah Samaniyah, dulu pengkritik di zaman Soeharto. Khutbah siang hari, malam hari dijemput tentara. Tapi si tentara jadi muridnya. Jadi cuma 2 jam, 3 jam pulang, diantar pulang. Cium tangan. Ulama pemberani. Lalu kita datang kepada salah seorang guru kita. Guru kita mengatakan, ulama mesti merangkul,
umara. Ternyata ini diambil dari kalam Imam Malik. Tapi kalau beda coblosan boleh nggak? Boleh nggak? Saya mau tanya, di zaman Nabi ada nggak orang nyoblos? Nggak ada. Berarti ini tidak diatur oleh agama kan? Ya. Kenapa sekarang ada orang menganggap beda coblosan beda iman? Ini akan terjadi lagi, dan saya takut 2024 ini tambah parah. Maka saya berharap para habaib, para ulama, mohon umatnya didewasakan, dikuliahkan bab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai tentang siyasah. Apa kata Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Ghiyasi? Jika dalam bab ibadah, bahkan dalam bab akidah ada mazhab berbeda-beda, apalagi dalam bab muamalat. Jika dalam bab muamalat orang berbeda-beda, apalagi dalam bab imarat, bab siyasah. Lalu kapan muncul orang-orang yang kemudian menganggap beda politik, beda iman? Itu terjadi setelah Sayyidina Ali mengalah dari Sayyidina Muawiyah. Orang yang tadinya simpatisan Sayyidina Ali, ingat-ingat, nih hati-hati nih para pemimpin, para guru, para ustadz. Orang yang senang sama kita sekarang belum tentu senang sama kita selamanya. Dulu puja-puja Sayyidina Ali, Ali karamallahu wajha. Ketika Sayyidina Ali ngalah, apa kata kelompok ini? Ali berhukum bukan dengan hukum Allah, fahuwa kafir. Ali dikafirkan oleh simpatisannya. Sekarang terjadi? Terjadi. Ya. Semoga ini tidak tambah parah, ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke hadis tadi. Man ahana sultanallah fil ard, ahanahullah. Siapa yang menghina sultan yang Allah beri amanah di muka bumi, Allah akan hina dia. Ternyata ada dua sultan, ada sultan zahir, ada sultan batin. Apa yang menghubungkan mereka? Yang menghubungkan mereka adalah hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan Allah. Makanya kalimatnya jelas, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang percaya itu bersaudara. Masa kita cuma beda politik kemudian berbeda? Dan ada satu hal yang penting saya sampaikan. Seorang ulama butuh tameng dalam dirinya supaya tidak menjilat kepada umara. Umara perlu tameng dalam dirinya supaya tidak menjadi pencitraan. Apa tameng itu? Itulah yang dikatakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. Siapa yang melazimkan baca la ilaha illallah, dia telah mendapatkan bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usut-usut ulama-ulama yang pemberani dari dulu, tidak takut kepada umara, seperti Izzuddin bin Abdi Salam. Ternyata sir di dalam kalbunya adalah zikir la ilaha illallah. Dalam hatinya ada makna, tiada yang berkuasa kecuali Allah, tiada yang abadi kuasanya kecuali Allah. Kalau presiden paling cuma 5 tahun, gubernur paling cuma 5 tahun, syukur-syukur terpilih 2 kali 10 tahun, tapi Allah tidak pernah berhenti kuasanya. Ini penghubung mereka. Itulah sebabnya kenapa umara yang di dalam hatinya ada nurullah, nur Muhammad Rasulullah SAW, juga tahu aku harus punya tameng ini karena kekuasaanku cuma 5 tahun tambah 5 tahun atau cuma berapa tahun. Ada yang sebelum 5 tahun sudah turun, ya benar. Jika dia beres kalimah la ilaha illallah di kalbunya, maka sang ulama wali Allah, sang umara pun wali Allah, baru sah disebut sultanullah. Sultannya Allah.
Jadi pencirian sultan di kolbunya bertahta nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang sebenar-benar berkuasa dalam dirinya hanyalah Allah. Itu sultanullah, bukan orang-orang yang gaya-gayaan pakai kopiah kayak saya, pakai serban. Belum tentu ya. Itu casing Pak, bisa ya. Benar para habaib ya, para kiai. Bisa saja orang kafir kita serbanin, bisa kan? Bisa aja. Dulu Snok, gimana cara baca namanya? Snok Hongroj ya? Nggak pakai H itu, bacanya Ong apa gimana gitu cara lafaznya. Itu pakai serban, pakai turbus, mukanya kayak muka-muka orang Turki. Maka dia nyamar jadi Abdul Ghaffar, terbaca oleh Habib Usman Betawi ya, terbaca siasatnya. Dulu mereka punya misi, adulah sultan dengan umara, dengan ulama. Maka dulu coba lihat di banyak wilayah di negeri ini, kiai-kiai perang melawan raja. Di Padang, di kampung saya, kaum putih dengan kaum hitam. Saya usut-usut, kaum hitam itu siapa? Ternyata kaum hitam itu juga muslim. Mereka datuk-datuk di sana itu raja-raja kecil lah. Tapi yang dimunculkan nyabung ayamnya, padahal sesama muslim. Kita usut, itu hasil dari orang Belanda. Diadulah ulama tua dengan ulama muda, ulama tua berbaju hitam, ulama muda berbaju putih. Dulu begitu Pak ya. Ada Syekh Jalaluddin di tempat kami, itu dakwahnya halus, mungkin saya pun tidak bisa sehalus beliau. Ada orang tukang sabung ayam datang, Syekh, tuangku, saya panggil tuangku, Saidi, tuangku, saya mau nyabung ayam, kasih doa dong biar menang. Dikasih Pak, bismillah. Kasih bismillah, tapi nggak pakai Rahman Rahim, pakai Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Tepuk ayam, ayamnya jadi berani. Kalahlah semua ayam yang dia lawan. Itulah ayam jago. Bismillahi, Allahu Akbar. Itu tukang sabung ayam belum sholat, tapi dia tahu itu tuanku orang alim, zikirnya mantap. Yang nyebu ayam jangan minta ke saya ya. Besok ulang lagi, pakai bismillah Allahu Akbar, tapi tidak bekerja. Ayam jagonya kalah. Karena dia salah, seharusnya dia salaman dulu dengan tuangku. Yang mahal itu salamannya ya. Akhirnya sorenya dia datang, tuangku Syekh Jalaluddin, saya sudah baca bismillah Allahu Akbar hari ini, tapi kalah. Oh, ada kurang satu. Apa kurang? Zikir syahadat. Gimana cara bacanya? Ayo, jabat tangan, baca syahadat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diterjemahkan, masuk Islam lah orang itu hari itu. Dia nyabung ayam lagi? Enggak, sudah nangis Pak, udah lupa dengan sabung ayam. Begitu mereka halusnya. Kalau saya nggak berani begitu. Ya. Mereka disebut kaum padri awal, sampai kemudian muncul kaum padri yang muda. Ya, itulah kajian singkat dari Buaya Aroji terkait dengan kekhawatiran beliau ya terhadap Pilpres 2024 nanti ya. Kita tahulah bahwa politik ini memiliki banyak kepentingan ya, banyak kelompok yang ada di dalamnya. Bahkan politik identitas sendiri kita mungkin boleh melarang, tapi tidak bisa dielakkan. Karena identitas sendiri sudah melekat pada setiap individu ya. Namun yang pasti kita sebagai awam tentu jangan sampai terjebak ya, ataupun terbawa dengan isu-isu yang akan memperkeruh ataupun juga memecah belah umat, ataupun juga merusak hubungan kebinekaan kita yang ada di Indonesia ini. Dan diharapkan juga
tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat bisa lebih sejuk lagi memberikan nasihat ataupun juga wawasannya terhadap masyarakat agar Pilpres nanti berjalan lebih kondusif, aman dan juga adil ya secara penentuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman yang mungkin tahu ataupun juga paham dengan isu-isu politik, silahkan komen di kolom komentar. Dukung terus channel ini agar bisa memberikan informasi dan menambah literasi keagamaan dan juga literasi tentang politik kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.